Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah thumma alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya engkau senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali tetap menjadi seorang muslim, orang yang senantiasa tunduk patuh berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim as-salata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi kita yang beliau bersabda, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia. Mudah-mudahan perbuatan buruk akan terhapus, akan lenyap dan hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena perbuatan-perbuatan baikmu, perbuatan-perbuatan solehmu. Dan hendaknya kalian senantiasa bergaul dan mencari teman dengan orang-orang yang soleh, dan engkau hendaknya pergaulan manusia, hendaknya engkau jadikan contoh untuk manusia dengan akhlakmu yang baik, dengan perilakumu yang baik. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam yang mulia ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, berupa nikmat sehat dan nikmat waktu. Dengan nikmat ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, mencari kehidupan dunia, mencari nafkah untuk keluarga, anak-anak, istri, dan alhamdulillah kita bisa beraktivitas, bisa melakukan apapun yang menjadi pekerjaan kita sehari-hari. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebanyak-banyaknya, yang dimana pada malam yang berkah ini kita masih diberi nikmat, berupa nikmat yang paling agung. Apa itu? Nikmat iman dan juga nikmat Islam.
Karena dengan nikmat iman dan Islam ini, para jamaah Bapak Ibu, insya Allah bisa menyelamatkan kehidupan kita, bisa membahagiakan kehidupan kita, bisa menenteramkan jiwa dan hati kita, bisa menjadikan kita mendatangkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan Islam. Maka dengan nikmat dan Islam inilah mudah-mudahan kita semakin istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba insyaallah untuk melanjutkan kajian tematik kita, masih berhubungan dengan membedah tafsir, membedah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Terkait dengan orang-orang yang digolongkan menjadi ahlul jannatul firdaus. Jadi orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan mendapat kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi nanti pada hari kiamat, yaitu mereka yang dimasukkan ke dalam surga firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang paling agung, surga yang paling istimewa, Bapak Ibu. Masya Allah. Karakter yang kedua, sifat yang kedua yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang betul-betul membenarkan semua informasi, berita, wahyu yang Allah turunkan dari langit, dan membenarkan Rasulnya, dan meyakini kemudian mengamalkan semua kandungan yang ada di dalam wahyu Allah, yaitu Alkitab, Al-Quranul Karim yang suci. Mereka memiliki sifat yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang kedua. Lanjutannya, siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala menerangkan, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi ini sifat orang mukmin, di antaranya adalah apa? Khusyuk di dalam salatnya. Makanya para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menggambarkan, Allah mensifatkan bahwa orang mukmin, mereka ketika melaksanakan ibadah sholat, mereka betul-betul menjaga kekhusyuannya, betul-betul khusyuk. Makanya para jamaah, sampai ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzulnya, kalau kita membuka di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim yang dikarang oleh Ibnu Katsir, kalau kita buka di dalam juz yang kelima halaman 339, ketika ayat ini turun, disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, yang bernama yaitu Ibnu Sirin atau Muhammad bin Sirin. Jadi Muhammad bin Sirin ketika menjelaskan ayat tersebut, seorang ulama besar, beliau mengatakan, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah, falamma nuzilat hadhihi al-ayah pada aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatin khashi'un khafidu absarahum ila mawdi'i sujudihim. Apa kata Ibnu Sirin? Jadi ketika ayat ini diturunkan, penyebabnya adalah
bahwa para sahabat Nabi ketika menjalankan ibadah sholat, melaksanakan ibadah sholat, kebiasaan mereka itu yarfa'una absarahum ila sama, mengangkat pandangannya ke langit, menengadahkan penglihatannya ke langit. Jadi pandangan mereka, penglihatan mereka itu kalau sholat itu biasa dangak, kadang-kadang dangak, kadang-kadang ke bawah. Ada sebagian mereka yang selalu dangak ke atas. Ini kebiasaan para sahabat Nabi. Falamma nuzilat hadhil ayat, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang mukmin yang beruntung keimanannya, maka diantaranya adalah mereka yang betul-betul menjaga kekhusyuan di dalam sholatnya. Maka ketika ayat ini turun dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, maka kemudian sholat mereka dirubah. Khafidhu absarahum ila mawdi'i sujudihim. Dirubah sholat mereka yang kebiasaan mereka dangak ke atas, pandangannya kemudian dialihkan ke bawah. Artinya mereka melihat tempat sujud mereka. Kebiasaan mereka dangak ke atas, ketika mereka mengangkat pandangannya ke atas langit, maka ketika ayat ini turun, maka dirubah pandangan mereka, penglihatan mereka dihadapkan ke tempat sujud. Maka dari sinilah para jamaah Bapak Ibu, ini menunjukkan perhatian Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ketika ada kesalahan di dalam ibadah mereka, langsung dibenarkan oleh Allah. Ini sebagai bentuk ihtimam, perhatian Allah kepada hambanya yang beriman. Jangan sampai ibadah sholat mereka salah, maka dibenarkan oleh Allah, kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti inilah tata cara khusyuknya. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya semuanya ketika tatkala mereka melaksanakan ibadah sholat agar pandangannya melihat ke bawah, melihat tempat sujud. Ini ketika sholat bisa menghantarkan kepada kekhusyuan. Nah sekarang yang kita bahas para jamaah, apa itu yang dimaksud dengan khusyuk? Ini pengertian, definisi, makna khusyuk. Maka kalau kita kembali kepada para ulama ahli tafsir atau kalangan para mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir ketika mendefinisikan, mengartikan, memaknai yang dimaksud dengan khusyuk, ya. Jadi khusyuk atau khusyah atau juga khusyuk ini para ulama mendefinisikan di antara mereka. Contohnya Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas ketika menjelaskan khusyuk adalah mukhbitun, ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Hasan dan Imam Qatadah, Al-Hasan dan Imam Qatadah mengatakan yang dimaksud dengan khusyuk adalah khaifun. Mereka orang-orang yang memiliki rasa khawatir, ya, di dalam sholatnya, takut, khawatir kalau sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian dari ulama tabi'in. Adapun Ibnu Abbas tadi sahabat Nabi. Wa qala Muqatil, adapun Muqatil mengatakan yang dimaksud dengan khusyuk adalah mutawadhi'un. Orang yang memiliki rasa tunduk kepada Allah dan patuh hanya kepada Allah. Wa qala Mujahid, adapun Imam Mujahid bin Jabar mengatakan, ini seorang ulama tabi'in semua ya, di tafsir ini. Khusyuk adalah wa ghadul basar wa khifdus saut. Orang yang betul-betul menjaga pandangannya dan senantiasa merendahkan suaranya ketika sholat. Wa khusyuk
qarib minal khudu, ya, illa anal khudu fil badan. Jadi khusyuk ini adalah dekat dengan khudu, ya. Khudu dalam arti ini adalah yaitu ketundukan badan, ketenangan badan, ya. Wal khusyuk fil qalbi wal badan wal basar was saut, ya. Jadi khusyuk di dalam hati, khusyuk di badan, khusyuk pandangan, dan khusyuk ucapan. Jadi orang ketika sholat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling menentukan khusyuk di sini, maka kesimpulannya adalah apa? Yang pertama adalah hati. Jadi hati ini yang berperan, para jamaah. Kalau hati seseorang ini bisa khusyuk, maka semua badannya akan khusyuk. Kalau hatinya tidak bisa khusyuk, maka semua badan, gerakannya, ucapannya tidak akan bisa khusyuk. Kenapa? Karena yang menggerakkan, yang memerintahkan, yang monitoring semuanya gerak-gerik ucapan perbuatan kita ini adalah sumbernya dalam hati kita. Makanya dijelaskan di dalam hadis sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Masuk. Ya. Apa kata Nabi di dalam hadis yang sahih? Beliau menjelaskan, ketahuilah bahwa di dalam jasad seseorang, di dalam badan seseorang itu ada segumpal darah. Ada yang mengatakan segumpal daging. Idza salahat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging atau segumpal darah itu baik, maka semuanya, jasadnya, badannya ikut baik. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Apabila segumpal darah atau segumpal daging itu buruk, maka semua badannya juga akan ikut buruk, mengikuti apa keburukan dari segumpal darah atau segumpal daging tadi. Ala wahyal qalbu. Baru kemudian Nabi menjelaskan, ketahuilah wahai para sahabatku, yang dimaksud segumpal darah atau segumpal daging itu adalah hati kita. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis ini, mensarah hadis ini menjelaskan bahwa jelek baiknya perbuatan kita dan ucapan kita ini ditentukan oleh hati kita. Kenapa? Karena al-qalbu kal-mulk. Karena hati ini ibarat seperti raja. Dialah yang betul-betul menguasai semua gerak-gerik kita, badan kita, ucapan kita, perbuatan kita. Hati raja, seluruh jasa kita adalah rakyatnya. Jadi rakyat mengikuti apa yang diputuskan oleh raja. Badan, perbuatan, hati mengikuti keputusan hatinya. Jadi hati ini yang menggerakkan, hati ini yang mendorong, hati ini yang memerintahkan. Apa perintah raja, maka akan diikuti semuanya oleh rakyatnya. Sebagaimana juga apa perintah daripada hati, maka akan diikuti oleh semua badannya, ucapan dan perbuatannya. Makanya di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa zina itu yang ditetapkan oleh Allah kepada Ibnu Adam itu, ketika orang berzina maka bisa meliputi, bisa zina lisan, ini adalah ucapan. Bisa zina penglihatan, ada melihat. Bisa zina pendengaran, telinga adalah mendengar dari hal-hal yang buruk, yang bisa menimbulkan birahi atau syahwat. Adapun zina tangan adalah menyentuh, berpegangan. Adapun zina kaki adalah melangkahkan kakinya, menggerakkan kakinya. Adapun zina hati, maka dari situlah yukadzibuhu wasaddiquhu. Hati yang betul-betul nanti menentukan bisa atau tidaknya. Jadi Bapak Ibu,
Maka dari paparan hadis Nabi SAW ini, maka disitulah hati sangat berperan penting, yang menjadi monitor ya, yang menjadi penggerak dia, yang menjadi sumber pemerintahnya adalah hati. Makanya ketika orang melaksanakan ibadah sholat, sejak awal mulai dia takbir sampai dia salam, khusyuk tidaknya adalah ditentukan oleh qalbunnya dia, hatinya dia. Jadi para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam keterangan apa yang telah disampaikan oleh Allah di atas, maka jelas salah satu sifat orang-orang mukmin yang beruntung yang akan mewarisi surga Firdaus, bagaimana mereka bisa menjaga sholatnya dengan khusyuk. Dan ini tidak mudah para jamaah. Kenapa tidak mudah? Kita buktikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Banyak hadis. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis rawahu Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Thahir dan juga Syekh Albani. Apa perkataan Nabi SAW? Belum menjelaskan salah satu tanda akhir zaman, tanda dekatnya hari kiamat adalah awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah al khusyuk hatta la taru fiha rajulan khasyian. Apa kata Nabi? Bahwa pertama kali yang diangkat di antara umatku di dalam ibadah mereka, yang dimana itu akan semakin punah, akan semakin hilang, adalah khusyuknya. Perhatikan Bapak Ibu, ini hati-hati ya. Nabi sudah memprediksi 14 abad yang telah lalu, 1400 tahun yang telah lalu, bahwa beliau memberikan prediksi ya, bahwa akan terjadi di antara umatnya mereka yang dimana akan hilang kekhusyuannya. Sampai kata Nabi, hatta taru fiha rajulan khasyian, sampai kalian tidak akan bisa melihat di antara orang yang bisa sholatnya bisa khusyuk. Kenapa? Karena ini semakin punah khusyuk, semakin dihilangkan. Nanti akan kita jelaskan sebab-sebab orang tidak bisa khusyuk dan bagaimana bisa meraih khusyuk. Jadi Nabi menggambarkan bahwa di antara akhir zaman semakin dekatnya hari kiamat, sampai umatnya ketika mereka menjalankan sholat itu sangat berat dan sangat sulit untuk khusyuk. Bahkan sampai engkau tidak akan bisa melihat di antara mereka yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini kan gambaran. Ya, sampai seperti itu nanti. Kemudian yang kedua, apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengkhabarkan orang yang khusyuk itu berat sekali, sangat berat. Ini bisa digambarkan di dalam surat Al-Baqarah. Coba antum buka surat Al-Baqarah, itu surat yang kedua, ayat yang ke-45. Benar ya ayatnya? Cocok kan ya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Betul Mas? Al-Baqarah 45 itu ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perhatikan ayatnya. Tadi hadis Nabi di dalam rawahu Imam Tabrani. Sekarang dalilnya yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 45, surat yang kedua. Nanti di rumah dibuka Bapak Ibu. Kenapa orang khusyuk itu sangat berat dan jarang sekali didapat? Tadi hadis Nabi, sampai engkau melihat tidak ada satupun orang yang bisa menjaga kekhusyuan di dalam sholatnya. Kenapa? Saking sulitnya dan beratnya. Dan ini diperkuat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 45. Jadi kalau kita baca Quran pas ayat itu, mungkin kita merasa
sholat kita nggak bisa khusyuk. Jangan-jangan nggak bisa khusyuk. Kenapa? Karena di situ Allah mengawali kalimat, hendaknya engkau senantiasa mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah segala apa yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Yang pertama, ya, sabar dan sholat. Sabar ketika menghadapi ujian apapun dalam kehidupan ini. Ketika setelah itu laksanakan sholat. Jadi Nabi itu kalau ada masalah, Pak, Bu, saudara-saudaraku, dia kalau menghadapi masalah itu sholat dulu. Kalau kita bagaimana? Nerenyuh, merensuloh, wadul, gitu kadang-kadang. Nabi enggak. Nabi kalau menghadapi masalah yang berat, yang dimana kadang-kadang membuat Nabi itu menjadikan dia tidak mampu untuk menjalankannya, segera Nabi langsung sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, kemudian beliau sabar menghadapi ujian tadi. Maka Nabi menerapkan ayat ini langsung. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabu amrun shalah. Nabi itu kalau menghadapi masalah, ada problematika kehidupan, ada problematika umat yang menghadapi umatnya, kok berat, kok diajak masuk Islam kok angel men, berat ya, sulit men, diajak untuk taat, untuk ibadah kok nggak mau, diajak untuk masuk Islam syahadat kok nggak mau, orang musyrik. Maka beliau saat itu langsung sholat. Ketika terjadi mau perang, ketika kalah dalam peperangan perang Uhud, beliau langsung sholat dan berdoa kepada Allah. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada masalah Bapak Ibu ingat, ini kebiasaan Nabi. Sholat dulu, minta kepada Allah, baru kita sabar menghadapi ujian tadi. Bisa kita menyampaikan persoalan ini kepada orang yang amanah dan bisa membantu kesulitan kita. Jangan kita mengeluh dulu kepada manusia, tapi mengeluh dulu kepada Allah. Ingat, kalau ada masalah, perhatikan terkait dengan ayat ini, kandungan ini, maka orang yang hatinya khusyuk, dia selalu menyandarkan hatinya kepada Allah dulu, bukan kepada manusia. Kalau ada masalah, terjadi musibah, diberi ujian oleh Allah, ketika dia tidak kuat menanggungnya, segera minta tolong kepada Allah. Bukan pertama kali minta kepada manusia pertolongan. Salah nanti. Ya, kadang orang itu salah dalam menerapkan kehidupannya. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah itu tidak pernah diamalkan. Entah karena dia paham, entah karena dia tidak pernah belajar, entah karena memang dia berpaling. Walau sholat. Di antara ini kita bagian yang mana? Kalau kita tidak paham, lumrah. Hari ini kita sudah paham. Kalau kita sudah paham kok berpaling, ya berarti hati kita nggak khusus selama ini. Sudah diperingatkan sama Allah, sudah diingatkan sama Allah, tetap kita tidak mau mengikuti aturan Allah. Ya sudah, selalu masalah terjadi. Tidak selesai-selesai masalah tadi. Kenapa? Karena hati kita tidak khusyuk. Ingat ya, hati kita tidak khusyuk. Tadi, hati kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dicontohkan oleh Nabi. Setiap ada masalah, beliau langsung sholat, minta kepada Allah, berdoa. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dikabarkan ada orang utusan mengatakan saudara Anda meninggal dunia jam ini, waktunya ini, hari ini. Seketika itu Ibnu Abbas ketika dia sedang mengendarai onta, maka ontanya dipinggirkan. Ibarat kita mengendarai motor atau mobil atau sepeda ontel, ya, diinformasikan, ya fulan, keluarga antum meninggal dunia. Maka Ibnu Abbas ini ya sahabat Nabi, dia pinggirkan ontanya, kemudian dia cari masjid atau musola, kalau tidak ada dia di situ melaksanakan sholat dulu 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah SWT, memintakan ampunan dan dia bertobat kepada Allah. Baru kemudian Ibnu Abbas mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Apa? Mengucapkan kalimat istirja. Ini kebiasaan Ibnu Abbas ketika dia mendengar ada keluarganya kerabat yang meninggal dunia, sholat dua rakaat dulu, kemudian berdoa kepada Allah, baru mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Nabi yang mulia. Baru kemudian dia membacakan ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita pahami di dalam ayat ini mengatakan bahwa orang yang betul-betul khusyuk itu berat sekali. Kenapa? Karena hatinya tidak bisa khusyuk. Wa inna lakabiratun illa khusyuk. Sangat berat sekali ketika orang itu melaksanakan sholat itu dia berat, kecuali yang khusyuk. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, orang yang hatinya tidak khusyuk dia tidak sholat. Jadi orang-orang yang tidak mau sholat, dia mengaku Islam, maka tandanya hatinya tidak khusyuk. Kenapa? Karena menurut mereka sholat itu berat. Karena keyakinan mereka sholat itu berat untuk dijalankan. Jadi mereka yang tidak sholat Pak Bu, mereka itu hatinya tidak khusyuk, tidak punya hati yang khusyuk. Saya jelaskan tadi sekali lagi bahwa khusyuk itu adalah tidak punya rasa takut, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Jelas ya? Jadi mereka yang tidak mau sholat, yang tidak mau mereka ini kembali kepada agama Allah, sujud, rukuk, merendahkan diri di hadapan Allah dengan tenang, tumakninah, khusyuk, itu tandanya hatinya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mencukupi mereka. Allah memberikan ruh kepada mereka. Allah memberikan udara kepada mereka, Allah memberikan rezeki kepada mereka, dan Allah mencukupi segala kebutuhan mereka. Tapi mereka tetap tidak mau sholat. Orang seperti ini tandanya hatinya tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini. Jadi kalau kita membaca ayat ini, kenapa sih orang yang berat sholatnya tandanya adalah orang yang tidak bisa khusyuk? Kalau dia khusyuk, maka sholat bagi mereka itu hal yang ringan. Makanya di situ kalimatnya apa? Illa Bapak Ibu, dalam tatanan bahasa Arab itu fosa maknanya, pengertiannya adalah pengecualian. Siapapun mereka yang punya hati takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, apapun perintah Allah pasti dilaksanakan. Apalagi kok sholat, langsung dikerjakan. Makanya perintah sholat bolak-balik diulang sama Allah, berkali-kali diulang oleh Allah. Wa aqimus sholat, bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Bisa dibuka di dalam surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Wa aqimis sholat. Bisa dibuka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Wa aqimis sholat. Coba, sering diulang-ulang sama Allah. Tujuannya apa sih? Supaya orang yang mengaku beriman punya rasa takut kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Coba, kalau orang itu mengaku Islam ya, harusnya dia itu peka terhadap perintah Allah. Ketika Allah perintahkan, hei, kerjakan sholat, ya, hendaknya engkau jagalah sholat, maka orang mukmin pasti dia akan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami akan menjalankannya. Tapi kalau orang yang imannya abal-abal, imannya palsu, dia nggak betul-betul beriman dengan benar, maka dia mengatakan, ya Allah, saya dengar, tapi berat saya menjalankan. Kenapa berat, Bu? Sibuk dengan urusan dunia.
direpotkan dengan urusan keluarga, dunia, harta, perdagangan, bisnis dan apa saja. Jadi pada zaman dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa buka di dalam Al-Qur'an surat An-Nur. Ya. Di dalam surat An-Nur surat yang berapa, Pak? Bu? Surat yang keempat. Ayat yang ke-37. Nanti di rumah Bapak Ibu buka surat An-Nur surat yang ke-24 ayat yang ke-37. Cocokkan dengan apa yang disampaikan ini biar kita lebih jelas lagi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Perhatikan. Ini peringatan dari Allah ya untuk kita semua dan untuk mereka yang mengaku Islam, KTP-nya Islam. Kalau dia tidak pernah membaca ayat ini, naudzubillah min dzalik, kena ayat ini. Laki-laki, perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Di sini kok menggunakan kalimat rijal. Kenapa kok tidak mengatakan nisa, wanita? Kenapa kok dikhususkan rijal? Para ulama menyebutkan rijal adalah makna yang mengarah kepada jenis kelamin laki-laki karena dia yang menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga dan pemimpin di masyarakat. Pemimpin tidak boleh wanita, baik di dalam kehidupan keluarga yang kecil, lingkungan kecil, sampai lingkungan yang besar yang mengatur pemerintahan tidak boleh wanita. Makanya nggak ada Rasul Allah itu wanita, ada nggak? Nggak ada. Nah, maknanya laki-laki disebutkan oleh Allah di dalam kalimat rijal karena dia mampu, karena dia kuat, karena fisiknya gagah, karena berotot, karena pikirannya kuat ketika menghadapi apapun. Tapi kalau ada laki-laki yang kelihatannya berotot, kuat, ya, masya Allah badannya kekar Pak Bungi, fitnessan dia, lari aja sampai sprint itu 300 meter itu kuat ya, cepat dia, lari ya sampai 1000 meter, sampai 1000 kilo lah mama ya, kuat dia, ya maraton gitu ya. Dia naik ke gunung kuat, dia sepedahan sampai 4 jam kuat, naik ke Panggul atau naik ke Pagerwojo, serabah kuat. Tapi ketika berjalan ke masjid nggak kuat. Ini kena ayat ini. Kenapa? Laki-laki yang tidak disibukkan, dilalaikan dengan urusan-urusan perduniaan, urusan dagang, urusan bisnis, urusan jual beli dan apa saja. Bahkan sampai urusan olahraga saja itu tidak dilalaikan. Itu laki-laki ya, Oke. Jadi kalau kita ada laki-laki kok dipanggil sholat, dia berangkat ke masjid, itu laki-laki. Saya kutip dari perkataan seorang ustaz ya, yang terkenal, Ustaz Budi Azhari. Memang dia pakar masalah pendidikan dalam keluarga dan pendidikan untuk anak. Beliau menyebutkan tanda laki-laki yang gentleman kalau dipanggil oleh Allah dia langsung menyaut dan berangkat ke masjid kalau untuk sholat berjamaah. Tapi kalau dia dipanggil oleh Allah tidak segera ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, itu bukan laki-laki yang gentleman, itu pengecut, bahkan menyerupai wanita. Kenapa? Ini ayatnya. Dia menyebutkan ayat Allah ini. Jadi tidak disibukkan dengan urusan apa? Bisnisnya, perdagangannya, urusan jual belinya, keluarganya, anaknya, maupun sepedahannya, maupun motorannya, maupun touringnya. Tuh. Boleh, olahraga itu boleh, mubah hukumnya. Tapi sampai mereka meninggalkan sholat, bahkan sampai mereka lupa kepada Allah, ya ini dia bukan rijal Pak Bu. Ingat, ibu-ibu kalau punya suami, dia senang touring, dia senang sepedaan, kuat.
Ya, sepeda sampai 3-4 jam kuat, naik ke Panggul, naik ke Serabah kuat. Tapi berangkat ke masjid yang cuma 100 meter dekat rumahnya nggak kuat. Itu bukan laki-laki yang gentleman, Pak Bu. Kenapa? Perhatikan nanti. Bapak Ibu bisa buka di dalam surat An-Nur ayat 37 ini mengatakan rijal, laki-laki. Karena dia pemimpin. Pemimpin yang tidak dilalaikan dengan perdagangan jual belinya dan mengingat Allah. Perhatikan, zikir di sini adalah belajar agama Islam, ngaji, memahami Quran dan Sunnah, memahami halal dan haram, memahami sunnah, bid'ah, dan juga perintah dan larangan. Ini namanya zikir. Dan juga senantiasa dimanapun dia berada, lisannya itu selalu ingat kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjadi laki-laki yang gentleman, disukai oleh Allah, setiap kita kemanapun jangan lupa kita senantiasa zikir kepada Allah. Berangkat mau ngaji, berangkat mau sholat, pulang dari ngaji, pulang dari sholat, berangkat mau kerja, pulang dari kerja, zikir kepada Allah. Itu baru laki-laki. Kenapa? Karena dia tidak dilalaikan dengan urusan dunianya. Baru setelah itu, ketika waktu sholat dia sholat, kalau dia punya harta dia zakat, dan perhatikan yang ini. Rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena dia takut suatu saat seketika ajal menjemputnya atau terjadi hari kiamat tiba. Yakhafuna yauman tataqallabu fi qulub wal absar. Dia memandang, ya Allah, nanti kalau saya belum sholat, saya belum zikir, saya belum taubat, saya dilalaikan dengan urusan dunia saya. Kalau saya mati sewaktu, ya Allah, apa yang saya bawa dan apa yang saya pertanggungjawabkan di hadapan ya Allah. Dia takut hati. Ya khafun. Ini orang yang khusyuk dalam sholatnya. Insya Allah. Kenapa? Dimanapun mereka berada, selalu ingat Allah. Dimanapun dia berada, dalam kondisi tenang, sulit, sibuk, tidak sibuk, sakit, sehat, ingat kepada Allah, sholat kepada Allah. Nah, gitu. Semoga bermanfaat apa yang kita kasih pada malam hari ini. Ini sudah masuk waktu sholat isya. Kita sambung malam Ahad dan malam Senin yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Semoga sedikit penjelasan ini bisa memberikan faedah manfaat yang besar kepada kita. Dan yang paling penting, sedikit ilmu ini bisa menambah iman kita, amal soleh kita, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa meningkatkan kekhusyuan sholat kita. Dan semoga Allah senantiasa menerima, memberkahi, dan meridhoi ibadah sholat kita dan ibadah-ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.